Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang quick demo how to build Kubernetes cluster with Cube ADM. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence as well. Woohoo, intro. Oke, halo semuanya. Halo para techies. Selamat datang dan terima kasih telah datang di episode pertama ini. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Rifan, dan saya akan menjadi teman ngoprek kalian dan teman yang akan membantu kalian dalam mengeksekusi setiap prosedur-prosedur atau step-step yang diperlukan guna untuk, seperti pada judulnya, men-setup sebuah Kubernetes cluster dengan menggunakan KubeADM di operating system Ubuntu. Sebelumnya, saya juga mau minta maaf dulu pada kalian kalau kalian mendengar suara-suara tidak penting di kuping kalian di background suara ini, seperti suara motor lewat, suara kereta lah. Ya, karena ini semua direkam di apartemen saya dan apartemen saya berlokasi di dekat jalan dan juga jalur kereta. Jadi, kalau kalian bisa abaikan, terima kasih banget. Cukup diabaikan aja dan fokus pada diskusi kita atau sharing knowledge kita saat ini mengenai setup Kubernetes cluster ini. Oke, lanjut kita fokus ke pokok pembahasannya. Jadi dalam membangun sebuah Kubernetes cluster, kita membutuhkan 2 buah nodes, dan 2 buah nodes itu pastinya harus menggunakan OS Ubuntu. Di sini sebenarnya OS Linux apapun sebenarnya bisa dipakai ya. Cuman kenapa harus menggunakan Ubuntu itu bukan karena hanya Ubuntu yang bisa, tapi ya karena judul pembahasan di episode kali ini adalah ya membangun sebuah Kubernetes clusternya di OS Ubuntu. Jadi kenapa harus itu perlu di-clarify dulu, bukan karena hanya bisa berjalan di Ubuntu, tapi karena pembahasan video ini akan judulnya itu seperti itu gitu. Jadi agar tetap fokus, sebaiknya mengikuti saja step-step di sini karena agar lebih memudahkan aja proses ngoprek kali ini. Oh ya, sebelumnya juga kalian saya rekomendasikan sekali membuka halaman github.com/rpr40, di mana ini adalah halaman repositori saya yang linknya juga nanti saya akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Di sini saya sudah men-summarize apa yang akan kita lakukan nantinya, step-step apa yang akan kita eksekusi nantinya, menjadi sebuah tulisan yang juga baiknya atau saya rekomendasikan untuk kalian buka dulu karena akan memudahkan proses ngoprek kali ini juga atau proses nge-live kali ini juga, karena nantinya kalian cukup copy paste setiap step yang telah tersedia. Jadi silakan kalian buka dulu dan kalau sudah lanjut. Oke, selanjutnya tadi kalian juga saya minta untuk mendeploy 2 buah nodes. Untuk provisioning node itu terserah menggunakan tools apapun, bisa menggunakan VMware, VirtualBox, ataupun public cloud yang sekarang populer seperti GCP, AWS, atau AliCloud ya, apapun aja itu bukan pokok pembahasannya. Jadi kalian silakan pilih sesuai dengan yang kalian rasa nyaman. Atau mungkin dari dulu di luar yang tadi saya sebutkan pun silakan saja. Selanjutnya kenapa kita harus mendeploy 2 nodes? Karena 2 nodes itu sebenarnya tidak harus 2 nodes, bisa lebih. Tapi kan karena untuk keperluan ngoprek saja atau nge-live saja agar lebih simple, agar lebih mudah, tidak terlalu kompleks. Jadi ya 2 nodes saja.
Dan kenapa tidak satu? Karena ya seperti judulnya ini adalah sebuah cluster. Nah, yang namanya cluster itu pastinya lebih dari satu instance atau satu node. Jadi ya minimal 2 nodes lah. Tapi kalau kalian mau lebih dari itu silakan aja. Tapi nantinya kalian akan kesulitan karena lebih banyak yang harus dikonfigurasi. Lebih dari 2 node itu adalah kondisi-kondisi khusus saja seperti production atau kondisi di mana kita menggunakan itu untuk keperluan bisnis kita. Karena lebih dari 2 node itu tujuannya itu untuk mendapatkan high availability-nya. Oke, selanjutnya yang mau saya jelaskan juga, 2 nodes ini nantinya kita akan bagi dua. Satu nodes itu akan kita kasih peran sebagai control plane, atau mungkin saya juga kadang menyebutnya sebagai master node-nya, di mana master node ini nantinya yang akan bertugas untuk mengkontrol semua API calls yang di hit untuk katakanlah men-setting Kubernetes resource yang nanti kita udah deploy. Jadi segala bentuk API calls itu akan di-handle oleh control plane. Sedangkan worker itu adalah sebuah node yang perannya nanti itu untuk sebagai wadah di mana API atau software-software yang kita buat atau program-program yang kita buat itu di deploy. Jadi tentunya dalam bentuk kontainer ya, karena Kubernetes ini sendiri kan sebuah tools yang gunanya untuk mengorkestrasikan kontainer-kontainer yang kita buat sehingga lebih mudah untuk kita manage. Mungkin untuk Kubernetes-nya sendiri beberapa dari kalian sudah familiar, tapi untuk beberapa kalian yang memang sudah belum sama sekali familiar atau mungkin tidak pernah mendengarnya, ya saya sih dalam kesempatan video ini tidak akan menjelaskan lebih detail ya tentang Kubernetes itu. Tapi nantinya karena ini series akan ada video-video selanjutnya yang akan menjelaskan lebih detail tentang Kubernetes itu apa. Jadi don't worry untuk kalian yang belum pernah dengar atau belum familiar, karena nantinya juga akan ada video-video lanjutan yang menjelaskan tentang Kubernetes itu sendiri. Jadi untuk keperluan episode kali ini karena ini quick demo, jadi tidak akan saya jelaskan terlalu detail. Kalian bisa tunggu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan kalau nanti ada video baru yang menjelaskan tentang Kubernetes cluster ini. Oke, kurang lebihnya seperti tadi penjelasannya. Kontainer-kontainer itu nantinya akan kita taruh di node yang mempunyai peran sebagai worker ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang node workernya itu sendiri. Jadi secara keseluruhan ada 2 node, ada node yang berperan sebagai control plane dan node yang berperan sebagai workernya. Untuk spesifikasinya sendiri dari kedua node itu, di sini saya menggunakan 4 GB RAM dan 2 vCPU. Untuk disknya saya menggunakan 20 GB disk. Itu semua cukup. Bahkan di dokumentasi resminya Kubernetes itu atau KubeADM ini hanya membutuhkan 2 GB of RAM aja. Tapi saya memprovisioning virtual machine saya itu masing-masing 4 GB of RAM dengan alasan supaya harapannya sih lebih smooth aja demo kali ini atau lab kali ini. Oke, dan selanjutnya juga pastikan kedua node itu memiliki koneksi internet karena nantinya kita akan melakukan proses instalasi dan juga antar kedua node itu harus bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Pastikan tidak ada firewall di tengah yang memblok komunikasi antar kedua node itu. Dan kalau kalian menggunakan lebih dari 2 node, maka setiap node yang nantinya akan menjadi bagian dari Kubernetes cluster ini juga harus dipastikan bisa berkomunikasi satu sama lain. Pastikan port-portnya saling terhubung, saling terbuka satu sama lain. Dan itulah kenapa alasannya dalam kesempatan kali ini saya hanya menggunakan 2 nodes, karena kalau lebih atau banyak nodes, ya men-setting firewall-nya jadi PR tersendiri dan akan lama video ini.
Dan juga untuk membuat kedua node ini saling berkomunikasi dalam membangun Kubernetes cluster itu, Kubernetes sebenarnya punya port default yang harus dibuka dan protokol-protokol yang harus dibuka untuk keperluan networkingnya. Nah, semua ini harus saling terbuka antar control plane dan worker nodes satu sama lain. Um, karena ini kebutuhannya untuk ngoprek saja, untuk nge-lab saja, saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti aturannya karena saya setting agar firewall-nya itu open to all. Open to all ini bukan ke internet ya, tapi open to all to setiap nodes yang nantinya akan menjadi member dari cluster ini gitu. Jadi nggak benar-benar spesifik harus port berapa ini dikonfigur agar mereka saling komunikasi. Tentunya dalam production environment, kalau kalian nanti membangun ini di production environment gitu, ya dibalikan lagi ke business requirement kalian. Kalian mau se-stretch itu atau tidak terhadap firewall dan port-port yang akan dibuka gitu. Jadi ini sebenarnya hanya dihimbau atau sangat disarankan gitu. Tapi kalau kebutuhan kalian atau perubahan bisnisnya kan setiap orang beda-beda, jadi silakan dikembalikan saja mau mengikuti cara saya di mana di open to all, tapi open to all-nya memang tidak ke internet ya, hanya kepada setiap member yang menjadi Kubernetes cluster ini, node-node yang menjadi Kubernetes cluster ini, atau kalian mungkin bisnis requirement kalian sangat strict tentang open port ini, port mana aja yang harus dibuka ya, silakan aja. Itu dibalikan kepada masing-masing aja. Oke, kalau itu semua udah siap, kita bisa langsung masuk ke instruksi yang harus dijalankan untuk membangun Kubernetes ini. Oh ya, mungkin ada yang sedikit terlupa. Di sini saya belum menjelaskan sedikit tentang Kubernetes cluster dengan perbandingannya dengan KubeADM. Untuk Kubernetes cluster sendiri kan tadi sudah sedikit saya jelaskan ya, itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk memaintain atau memanage kontainer-kontainer kita, yang mana kontainer-kontainer kita itu berisi program kita atau API kita atau software kita yang telah kita buat yang nantinya dideploy di cloud. Tentunya kebutuhan akan kebutuhan akan orkestrator seperti Kubernetes ini penting karena kalau sudah melibatkan jumlah API atau software yang banyak, otomatis kontainer juga banyak. Nah, itu akan sangat sulit, akan sangat painful dilakukan jika tidak menggunakan tools tambahan seperti Kubernetes Cluster. Nah, orkestrator seperti Kubernetes Cluster ini juga ada nggak cuma Kubernetes gitu, ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian mengorkestrasi atau manage kontainer-kontainer. Tapi dalam kesempatan kali ini saat video ini dibuat itu Kubernetes merupakan tools yang paling populer. Jadi kenapa dalam video kali ini Kubernetes ini yang kita bahas gitu. Lalu KubeADM itu sendiri apa? KubeADM itu adalah tools juga, tapi tools ini digunakan untuk membantu membangun cluster dari Kubernetes itu sendiri. Jadi sebagai tools, Kubernetes ini merupakan sebuah cluster, yang mana dalam membangun clusternya itu sendiri membutuhkan tools lain yaitu KubeADM. Jadi kurang lebih seperti itu. KubeADM kita download, kita install untuk membangun Kubernetes cluster. Kubernetes clusternya ini nanti kalau sudah terbangun digunakan untuk mengorkestrasi atau memanage kontainer-kontainer yang kita buat. Di mana di dalam kontainer tersebut pastinya terdapat aplikasi-aplikasi, program ataupun API, ya apapun sebutannya yang telah kita buat untuk di-deploy di cloud atau data center kalian, atau mungkin hanya di sebagai sebuah lab juga di lokal komputer kalian gitu. Jadi intinya Kubernetes Cluster ini adalah sebuah tools untuk mengorkestrasi dan sangat bermanfaat ketika kontainer-kontainer kalian itu jumlahnya sudah mulai banyak dan tersebar di berbagai VM di cloud kalian.
gitu kurang lebihnya. Oke, semoga tadi penjelasannya bisa dipahami ya, karena kita akan langsung masuk aja ke bagian instructionnya. Jadi di instruksinya ini, hal pertama yang perlu kita lakukan dalam menginstal kubeadm atau ya menginstal kubeadm untuk nantinya membangun Kubernetes cluster ini adalah pastikan OS yang sudah pastikan VM yang telah kita provisioning OS-nya itu sudah di-upgrade dulu, sudah di-update dan di-upgrade. Kalau belum, kita bisa lakukan dengan sebuah komen seperti berikut. pt -y full upgrade. Ini note pertama saya, ini note kedua. Kalau sudah di enter, oke, di sini kita sedang melakukan proses upgrade, dan setelah proses upgrade selesai, kita bisa lanjut ke proses reboot dari node-nya itu sendiri. Jadi untuk menunggu proses ini selesai dan proses rebootnya selesai, mungkin saya akan pause dulu video ini agar tidak memakan durasi. Nanti saya akan balik lagi setelah proses rebootnya selesai. Alright, jadi proses rebootnya sudah selesai, dan kalau sudah bisa lanjut ke next step-nya, yaitu dengan mendisable firewall bawaan OS-nya itu sendiri. Jadi karena kita menggunakan Ubuntu, ada firewall bawaan biasanya yaitu UFW. UFW ini ya tadi ya di awal juga kita sudah bahas sedikit bahwa setiap node itu harus dipastikan bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan dari firewall yang tadi saya sudah jelaskan juga, saya open all untuk masing-masing nodes agar proses komunikasi antar kedua nodes ini bisa berjalan lancar. Dan kenapa di open all? Karena untuk kebutuhan labs jadinya agar mempermudah saja. Tapi buat kalian yang mungkin belum di open all, caranya simple, kita disable aja firewall-nya ya. Firewall-nya itu dengan command sudo ufw disable. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah posisi sekarang itu firewall-nya sudah disable atau belum. Kalau saya di sini sudah inaktif ternyata, jadi tidak perlu dieksekusi ufw disable-nya. Untuk node 2-nya juga sudah inaktif, jadi ya untuk case saya ini aman. Jadi kalau kalian ada yang aktif bisa di disable dulu. Juga pastikan firewall eksternal ya, karena saya di sini menggunakan public cloud, pastinya ada firewall eksternal. Firewall eksternalnya itu pastikan juga tidak ada rule yang memblok komunikasi antar kedua node ini. Dan kalau itu sudah dipastikan, kita bisa lanjut ke next step-nya, yaitu dengan mendisable swap. Jadi untuk kebutuhan membangun Kubernetes cluster, disarankan swap memory ini kita disable saja, karena behavior-nya dari kubeadm atau Kubernetes cluster ini nantinya akan terganggu kalau ada swap memory. Dan bagaimana cara mendisable-nya? Kalian bisa menjalankan command berikut, sudo set min I bla 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 etc fstab. Tapi kalau kalian ingin mendisable-nya secara permanen, kalian bisa vim atau buka editor kalian, editor OS kalian, biasanya nano atau vim ya. Lalu arahkan ke file yang bernama fstab. Seperti itu. Dan kalau ada line yang seperti ini nih, swap.img dan bla 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 bla, kalian bisa tambahkan hashtag di depan atau di awal kalimat itu. Jadinya nanti akan di komen, dan artinya line ini tidak akan dieksekusi oleh sistem.
Nah, sebenarnya sebelum melakukan ini semua, kita bisa ngecek dulu apakah OS kita itu sebenarnya ada swap memorinya atau enggak dengan free min age. Dan kalau dalam kasus saya di sini tidak ada swap memorinya, jadi eh, fase atau step disable swap ini sebenarnya bisa saya lengkap atau saya skip gitu. Tapi kalau kalian ada swap memorinya, silahkan di disable dulu untuk keperluan ini. Lalu kalau udah di eh, lakukan set min I dan ataupun kalian hashtag atau mengkomen line yang diminta di file fstep ini, kalian eksekusi dua buah komen selanjutnya, yaitu swap off dan mount min a. Swap off min a dan mount min a. Itu semua step-step yang diperlukan untuk mendisable swapnya. Oke, di titik ini saya anggap semuanya sudah dilakukan ya. Kita bisa lanjut ke next step-nya, yaitu kita harus mengenable kernel modul, overlay, dan BR net filter. Ini diperlukan untuk Kubernetes nantinya itu membuat virtual network sendiri. Ya, detailnya juga nggak akan saya jelaskan di sini karena terlalu panjang nanti videonya. Kita cukup copy paste saja di masing-masing node-nya. Ups, kebanyakan. Di sini juga di node pertama dan node keduanya. Internet koneksinya sangat tidak bisa diandalkan ini. Oke. Alright. Ya, untuk memudahkan kalian dalam proses lebih ini juga saya sarankan kalian punya koneksi internet yang bagus ya. Tidak seperti saya di sini. Oke, lanjut. Selain kalau kita sudah melakukan mod probe, maksudnya terhadap kernel modul ini, kita harus lakukan setting bukan melakukan setting ya, menambahkan settingan untuk Kubernetes ini dengan membuat sebuah file bernama kubernetes.com di directory @ctl.d, dan isi dari kubernetes.com ini adalah sebagai berikut: net IPv, IP forward, IP tables, dan ya IP forward dan IP tables saja. IP tables untuk IPv6 ini, IP6 tables. Eksekusi, kalian bisa membuatnya dengan cara menggunakan Vim atau text editor lainnya, lalu mengisi ketiga line ini di dalam file kubernetes.com-nya, atau kalian bisa langsung eksekusi dengan menggunakan one line command yang ada yang contohnya ada di halaman ini. Eksekusi di masing-masing node-nya pastinya. Kalau kita sudah eksekusi, seharusnya di directory sysctl.d ini sudah ada file baru bernama kubernetes.conf. Ya, ini dia. Yang di dalamnya seharusnya juga terdapat kontennya, itu berisi yang tadi kita telah inputkan. Ya, that's it. Jika sudah, kita harus mereload sysctl-nya. Oke, di sini bisa terlihat sudah terreload ketiga konfigurasinya. Alright, dan itu semua adalah step pendahuluan atau step-step awal yang diperlukan guna membangun Kubernetes cluster ini. Lalu setelah step-step ini dieksekusi, lanjut ke fase selanjutnya, yaitu menginstal container runtime-nya gitu.
Oke, selanjutnya dalam menginstal kontainer runtime ini, ya seperti mungkin di awal sudah dijelaskan sedikit kan tadi ada clue-nya. Kubernetes ini merupakan orkestrator yang digunakan untuk mengorkestrasi atau membantu kita dalam memanage kontainer-kontainer kita. Dan setiap kontainer pastinya akan membutuhkan kontainer runtime. Jadi sebelum kita membangun Kubernetes cluster, kita harus menyiapkan kontainer runtime-nya terlebih dahulu. Dan dari dokumentasinya, per video ini dibuat, Kubernetes ini baru mensupport 3 buah jenis runtime, yaitu Containerd, CRI-O, dan Docker Engine. Lalu sebenarnya kenapa di ada 4? Sebenarnya Mirantis Container Runtime ini juga masih bagian dari Docker Engine. Bisa dibilang ini Docker Enterprise version-nya lah gitu. Oke, lanjut. Jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasannya kenapa kita harus menginstal Container Runtime terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Container Runtime yaitu Containerd, tapi juga saya akan menggunakan Docker Engine sebagai high level interface-nya, high level sistemnya. Jadi engine-nya itu Docker CA, dan untuk runtime-nya menggunakan Containerd. Oke, kalau udah sedikit paham ya pasti ya. Jadi lanjut kita eksekusi aja. Sebelumnya kita update lagi OS kita. Lalu sekaligus saja di sini dengan mengeksekusi step keduanya, yaitu menginstal beberapa tools tambahan sebelum menginstal kontainer runtime-nya atau package tambahan maksudnya. That's it. Kita copy paste juga di sini. Alright, ini enter. Oke, proses ini akan sedikit memakan waktu sepertinya, jadi saya akan sebenarnya tidak perlu di pause ya. Ternyata cepat prosesnya. Lalu selanjutnya kita download GPG key dari Docker itu sendiri. Yap, seperti itu dan dieksekusi di kedua buah node-nya. Lalu setelah mendownload dan mengapply GPG key-nya, kita tambahkan repository Docker yang akan kita install. Oh iya, di sini saya lupa untuk memberitahu list repository yang akan ditambahkan ini sangat bergantung dengan jenis OS yang kalian pakai dan versinya. Kalau saya di sini menggunakan Ubuntu Bionic. Jadi nanti kalau kalian menginstal Docker, terus Ubuntu versi lain, lokal seperti contohnya versi 20, kalian bisa ngecek ke halaman instalasi Dockernya, halaman web resmi Dockernya untuk melihat instruksinya seperti apa. Oke, bukan ini. Yap, kalian coba sendiri. Di sini ada instruksi-instruksinya, disesuaikan nantinya sehingga bisa menyesuaikan nantinya dengan OS kalian. Oke, lanjut ya. Tadi sampai sini belum dieksekusi komennya. Menambahkan repository ke directory etc apt. Oke, that's it.
Jadi ini adalah proses ditambahkannya list repository ke sources.list. Kalau sudah, barulah kita install eh, Docker Container Runtime-nya. Oh iya, karena tadi kita menambahkan repository baru ke lokal sistem kita, sources.list-nya, kita harus update dulu juga. Tapi proses update ini bisa disatukan ya dengan komen berikutnya, yaitu menginstal container runtime-nya. Enter. Ya, mungkin agak tidak memakan banyak waktu, saya akan pause dulu dan balik lagi setelah selesai. Oke, kalau udah selesai, kita jalankan next comment-nya untuk reload daemon-nya. Lalu merestart Docker-nya. Sudah kita install tadi. Dan enable daemon Docker-nya. Jadi ketika OS kalian katakanlah atau VM kalian katakanlah down, ketika nanti di reboot atau dinyalakan kembali, otomatis container runtime-nya bisa sudah berjalan pada saat booting up. Selesai. Nah, sip. Jika sudah, fase selanjutnya yaitu menginstal kubeadm-nya. Nah, inilah inti dari pembahasan kali ini, di mana kalian men-setup kubeadm-nya untuk nantinya kita coba gunakan kubeadm-nya untuk membangun Kubernetes cluster. Oke, step yang harus dilakukan, kalian apply juga GPG-nya untuk kubeadm ini di masing-masing node-nya pastinya. Lalu menambahkan repository-nya ke sources.list di file baru bernama kubernetes.list. Alright, kalau sudah, update lagi dan baru install kubelet, kubeadm, dan kubectl. Oke, sedikit penjelasan dulu tentang kubelet, kubeadm, dan kubectl. Jadi kubelet dan kubeadm ini adalah kedua tools yang saling melengkapi satu sama lain. Kubeadm ini digunakan untuk provisioning control plane-nya nanti, lalu kubelet ini yang akan berjalan di masing-masing worker node-nya. Penjelasan lebih detailnya mungkin nanti akan dijelaskan di next episode selanjutnya. Jadi saya nggak akan terlalu detail menjelaskannya. Kubelet kubelet itu adalah node agent-nya yang nanti berjalan di setiap. Jadi kubelet ini ternyata adalah node agent-nya yang akan berjalan di setiap node yang menjadi member Kubernetes cluster ini. Ini adalah komponen-komponen pembentuk Kubernetes cluster. Ini saya agak lupa penjelasannya, jadi kita langsung buka aja ke official dokumentasinya ya. Nah, di sini adalah komponen di level node-nya, itu ada kubelet. Jadi kubeadm itu digunakan untuk membangun Kubernetes cluster-nya, sedangkan kubelet ini adalah sebuah agent yang nantinya akan berjalan di setiap node yang menjadi member cluster itu dan memastikan kontainer-kontainernya berjalan di pod-podnya. Dan pod itu sendiri apa? Itu merupakan satu Kubernetes resource yang mungkin saya juga nggak bisa jelasin terlalu detail ya. Nanti ada next-nya lagi
video yang selanjutnya akan menjelaskan tentang setiap Kubernetes resource itu apa. Intinya sih pod ini adalah salah satu Kubernetes resource, salah satu resource yang ada di Kubernetes. Dia itu adalah sebuah entitas atau instance tersendiri yang dalam satu pod bisa terdiri banyak kontainer, dan di kontainer itulah aplikasi kalian nanti berjalan. Intinya seperti itu kurang lebih penjelasan singkatnya. Dan sedangkan kubectl ini apa? Kubectl ini adalah semacam command line di sisi klien. Jadi kubectl ini diinstalnya di setiap klien. Misalnya laptop kalian ingin mengkoneksikan laptop kalian ke Kubernetes cluster untuk nantinya kalian mengatur atau mengkonfigur Kubernetes itu sendiri lewat laptop kalian. Nah, laptop kalian membutuhkan client side program yang bernama kubectl. Jadi ketiga komponen ini adalah komponen yang digunakan dalam biasanya membangun dan mengoperasikan Kubernetes cluster. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba install semuanya ini di masing-masing node-nya. Walaupun kubectl ini opsional, bisa disetting di mana aja, atau mungkin mau disetting di salah satu node-nya, atau mungkin tidak perlu disetting di kedua node yang menjadi member Kubernetes, karena mungkin akan disettingnya atau diinstalnya di lokal komputer kalian. Tapi sekali lagi untuk kebutuhan demo, saya akan coba install aja semua langsung di masing-masing node-nya. Nanti saya akan contohkan tentang kubectl ini fungsinya. Jika sudah belum selesai. Alright, sepertinya sudah selesai untuk node 1. Dan jika sudah, next step-nya yaitu apt mark hold kubernetes@vm dan kubectl. Ini komen ini berfungsi untuk menghold atau tidak melakukan auto update terhadap 3 komponen tersebut. Karena kalau melakukan auto update agak sedikit riskan ya. Kalau tiba-tiba ada nantinya setelah proses update itu ada resource yang behavior-nya tidak berjalan sesuai yang diekspektasikan, yang ujung-ujungnya pastinya berimpact kepada aplikasi yang berjalan di atas Kubernetes cluster itu sendiri. Kalau proses setiap stepnya tadi sudah dieksekusi, kita bisa mengecek apakah sudah berhasil atau belum dengan komen berikut. Version, nah, kubectl-nya sudah berhasil diinstal. Jadi di sini ada warning. Will be replaced with the output from use. Oke. Sepertinya ada jenis komen lain yang lebih baru disarankan. Kita coba dulu. Ada di note 2. Di note 2 version. I see. Jadi untuk mengecek apakah bukan mengecek apakah ini udah terinstall ya, lebih kepada mengecek versi dari kubectl ini ada cara lain yang lebih baru dengan menggunakan komen kubectl version min short and min output. Kalian outputnya bisa milih 2 opsi, apakah dalam bentuk YAML ataukah dalam bentuk JSON. Oke. Next, kita cek versi dari KWDM-nya. Jika muncul selain menunjukkan versi, KWDM versi ini berarti menunjukkan bahwa KWDM telah terinstall di node tersebut. Next, kita sekarang karena telah menginstal KWDM-nya, kita bisa coba untuk menginisialisasi KWDM-nya agar Kubernetes cluster ini bisa terinisialisasi clusternya dan berjalan.
Dan dalam mengeksekusi command kubeadm init ini ada beberapa flag yang saya tambahkan, yaitu min port network CIDR dan min service CIDR. Jadi ini adalah dua jenis network address yang dipakai, virtual network address yang dipakai Kubernetes nantinya untuk memberikan IP terhadap Kubernetes resource yang bernama pod dan Kubernetes resource yang bernama service. Untuk alamatnya sendiri, range alamatnya sendiri dipastikan jangan sampai bentrok satu sama lain, baik itu antar pod networks dan service CIDR network ataupun juga dengan host networknya. Jadi di sini host saya, kalau kita cek, kalau nggak salah di sini saya itu IP networknya itu 10.138.0.0, ya ini 0.15.32 itu alamat VM ini. Tapi kalau nggak salah saya menggunakan GCP ini slash-nya itu /20. Jadi 10.138.0.0/20. Di sini saya menggunakan 10.138.16.0/16 untuk servisnya 138.32.0/16. Seharusnya sih nggak overlapping ya, jadi aman-aman aja gitu. Sebentar saya cek dulu deh untuk IP dari network saya. Oke, agak lama. Ya, mohon bersabar ya. Internet connectionnya di sini sangat cepat sekali. Ya oke, mungkin saya pause aja, nanti kalau sudah muncul baru saya resume lagi. Oke, ternyata memang 120 di sini 10.138.0.0/120 saya menggunakan region US West 1 dan berarti harusnya sih nggak overlapping ya di sini ya. Tapi biar kita tahu nanti kita eksekusi aja. Lalu di flag yang terakhir itu ada CRI strip socket. Jadi CRI strip socket ini adalah path atau location-nya dari socket kontainer runtime kita, yang mana dalam case ini saya menggunakan container D. Kalian bisa cek lokasinya seperti gambar di atas dengan mengeksekusi command systemctl status docker. Alright. System hard system. Ya, di sini bisa kalian lihat path dari location-nya itu run container di socks. Tapi dalam di sini kan kita menspesify CR socket-nya, formatnya itu perlu seperti ini, Unix /2 baru path-nya run container di .sock. Alright, lanjut kita eksekusi aja kalau gitu. Jadi tadi seperti di awal ya sudah dijelaskan bahwa node pertama ini akan menjadi control plane dan node keduanya ini yang akan menjadi worker. Jadi yang membedakan control plane dan worker apa? Adalah posisi kubeadm init command ini dieksekusi di mana. Kalau kubeadm init ini dieksekusi di development 01, berarti worker development 01 ini adalah node yang nantinya akan menjadi control plane, sedangkan workernya adalah node 2. Nantinya itu komennya sendiri beda, komennya worker itu beda karena workernya itu lebih ke join, kubeadm join. Sedangkan kubeadm init ini untuk masternya atau container atau control plane-nya gitu. Kita eksekusi seperti ini, lalu enter,
Sepertinya ada error. Oke, container runtime is not running, output service runtime is not running, prime point. Jangan-jangan. Jadi sepertinya error ini terjadi karena ada default configuration yang muncul ketika kita proses instalasinya. Proses instalasi container runtime itu selesai. Jadi default konfigurasi ini sedikit menghalangi proses Kubebuddian init ini atau proses inisialisasi Kubernetes cluster ini. Ya, kita yang perlu dilakukan ini cukup dihapus saja, tapi just in case terjadi apa-apa, saya nggak akan menghapusnya, melainkan rename-nya aja. Dari Tom, jadi secara tidak langsung proses rename ini membantu kalian dalam membackup file konfigurasi defaultnya itu. Jadi kalau suatu waktu ternyata dibutuhkan, tidak perlu khawatir, cukup di rename ulang aja. Oke, that's it. Sekarang kita coba running lagi komen Kubebuddian yang ini. Oh yeah, sorry. Seperti yang biasa dilakukan setelah proses perubahan itu harus di reload atau di restart servisnya. Iya, that's it. Sekarang kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. That's it. Oke, sepertinya berhasil karena tidak muncul error. Dan yang perlu kita lakukan sekarang ya nunggu aja, nunggu sampai proses inisialisasinya selesai. Dan lagi-lagi untuk ini sebenarnya cepat ya. Ya oke, untuk bersingkat waktu mungkin gua akan tetap pause aja, saya akan pause aja nih. Oke, sekarang proses inisiasinya udah berhasil. Dan yang tadi setelah saya sedikit kasih clue ya bahwa komen untuk worker ini berbeda karena Kubebuddian join komennya terhadap IP dari control plane atau masternya. Dan juga ada informasi tentang token dan sertifikat hash-nya. Ini kalian simpan, kalian eksekusi di setiap node yang nantinya akan menjadi worker terhadap Kubernetes cluster yang kita buat ini gitu. Tapi kalaupun nggak disimpan ya bisa sih di-trigger ulang komennya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi di sini yang mau saya tunjukkan dulu adalah penggunaan kubectl sendiri. Di sini kalau saya mau menggunakan node-nya, get misalnya tadi ada pod ya, resource-nya ada resource Kubernetes ada namanya pod. CTL salah. kubectl ini tidak bisa terkoneksi walaupun kita eksekusi kubectl yang berada di node control plane-nya. Kenapa begitu? Karena kubectl membutuhkan informasi-informasi tentang kemana atau Kubernetes cluster yang mana yang harus dia connect terhadapnya, lalu kredensialnya seperti apa, sertifikatnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi ada step selanjutnya yang perlu dilakukan, yaitu bisa dilihat di sini, yang juga bisa kalian lihat di GitHub ini. Ini harus dieksekusi dulu supaya kita bisa memberikan informasi tentang Kubernetes cluster mana yang ingin diakses oleh kubectl client ini atau client side software ini. Kita eksekusi.
Jadi setiap Kubernetes cluster yang sudah dibuat itu akan membentuk sebuah file konfigurasi yang terletak di etckubernetesadmin.conf. Ini adalah informasi tentang cluster yang baru saja diinisialisasi. Permission denied. Nah, file konfigurasi ini perlu dipindahkan dulu ke home directory kita dengan membuat directory baru bernama .cube gitu. Jadi ini adalah directory default di mana kubectl nantinya akan secara default mencek directory bernama .cube ini yang ada di home directory kita. Lalu mengecek file bernama config. Jika dalam file config itu terdapat informasi-informasi tentang klasternya yang ingin diakses, nah itu barulah bisa Kubernetes clusternya itu diakses oleh kubectl. Ini ada informasi tentang servernya di mana, lalu authority data atau key-nya, atau dan juga ada sertifikatnya. Semua informasi ini harus disimpan di directory .cube/config gitu. Jadi karena by default dia munculnya di @kubernetes, kita copy dulu ke directory .cube yang sebelumnya juga di step sebelumnya sudah kita buat di sini. That's it. Lalu diberikan setting ownership-nya. Nah, sekarang kita baru bisa melihat resource for in default namespace. Jadi karena by default namespace yang kita masuki itu pastinya namespace yang bernama default, dan di namespace default ini tidak ada port apapun, jadi keluar hasil resultnya itu no resource found. Tapi sebenarnya sudah tidak terjadi error di sini, artinya kubectl ini sudah bisa terhubung dengan cluster yang tadi kita buat. Kalau mau membuktikan lagi, kalian bisa jalankan komennya, lalu kalian specify namespace-nya dengan cara min n. Lalu biasanya ada sebuah namespace bernama kube system by default. Dan di situ aslinya ada port-port yang sudah deploy. Ada port-port yang beberapa sudah running, masih ada yang pending. Untuk melihat by default si Kubernetes ini membuat namespace apa aja, bisa dengan komen kubectl get ns. That's it. Lalu untuk melihat kebutuhan member dari node itu bisa menggunakan get nodes. Ya, di sini baru ada satu node-nya. Ini statusnya sebenarnya ready. Kenapa not ready? Karena kita belum menginstal virtual network interface-nya yang nanti akan kita install juga ya, dibahas di video ini. Nantinya akan diinstal seperti yang bisa dilihat, kita menggunakan deploy Calico network. Jadi kita menggunakan CNI Calico, CNI yang bernama Calico. Sebenarnya ada beberapa CNI yang bisa kalian coba seperti Planel gitu, dan apa lagi ya, pokoknya adalah satu lagi saya lupa deh namanya apa, Kubernetes CNI again. Yang biasanya umum digunakan itu selain Calico itu ada Planel, ya di sini cuman ada Calico aja ya. By default sih emang instruksi-instruksi banyaknya menggunakan Calico ya. Ada Planel juga harusnya, juga satu lagi saya lupa apa ya namanya ya, waktu itu ya. Ya kalian bisa cari sendiri, dan untuk Planel itu kayak nggak akan terlalu lama membahas itu karena bukan fokusnya. Again, ini bukan fokusnya. Fokusnya itu membangun Kubernetes clusternya dulu. Jadi di sini baru terdetek satu node bernama developer node 1. Jadi ya baru ada itu saja node-nya. Jadi dan sekarang kalau kita mau membuat node kedua ini menjadi workernya, kita jalankan tadi komen yang tadi muncul di awal.
Atau kalau kalian tidak men-save-nya, kalian bisa menggunakan instruksi keep address token create print join comment. Tapi sebelum kita eksekusi komen ini, kita eksekusi atau kita install Calico Network interface-nya dulu dengan menggunakan komen berikut. Oke, that's it. Sepertinya proses instalasinya sudah berhasil. Kalau kalian get pods lagi di Cube System, harusnya muncul pod tambahan, pod Calico. Nah, ini dia pod Calico-nya. Oke, beberapa masih pending, tapi ya tungguin aja, nanti juga up sendiri. Lalu kita lanjut aja ke next komennya, yaitu keep address token create print join comment. Nanti dia akan meregenerate lagi komen yang diperlukan untuk menghubungkan node yang akan kita register sebagai bagian dari member Kubernetes cluster ini. Di cluster kita jalankan di nomor 2. Initial is not running as untuk ya. Selanjutnya kita tunggu, dan saya juga kembali akan mempostnya dan akan meresumenya nanti setelah proses selesai. Ya oke, sepertinya di sini prosesnya sudah selesai. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan komen kubectl get nodes. Jadi di sini pun kita bisa mengeceknya. Oh iya. Jadi ini bukan error ya, ini tuh semacam karena untuk kubectl-nya sendiri kita tadi itu kalau diingat-ingat baru mengkonfigurasi kubectl yang ada di node 1, sedangkan untuk di node 2-nya kubectl-nya belum dikonfigurasi, sehingga yang terjadi adalah kubectl yang ada di node 2 dirinya itu nggak bisa menemukan di mana server Kubernetes yang harus dikonekin ke server itu gitu. Maksudnya dia nggak tahu aja gitu server Kubernetesnya di mana. Jadinya dia by default bakalan mencari ke halaman localhost 8080 yang mana tidak ada server Kubernetes di halaman tersebut gitu. Sebenarnya bisa diperbaiki dengan sama melakukan seperti ini. Membuat dulu directory.keep-nya, lalu cek dulu apakah ada konfigurasinya di Kubernetes. Ya, di sini nggak ada ya, karena kita menginisialisasikannya, klasternya itu ada di node pertama. Jadi di node kedua ini nggak ada file yang bernama admin.conf. Tapi tidak perlu khawatir karena kita bisa melakukan cara lain, seperti contohnya mengcopy paste langsung file admin.conf yang mana kalau di node 1 sudah dirubah menjadi config ya di directory.cube ini. Kita copy langsung kontennya lalu di paste di directory.cube di node 2 ini gitu. Ayo kita coba. Oh bukan itu ya, ini cut cube.config ya, langsung kita juga menuju ke .cube directory yang ada di node 2, lalu beri nama filenya config, insert, kita copy paste saja
di sini. Bentar. Dan kita paste di sini. Iya, kalau sudah kita save. Lalu kita berikan. Jadi tadi proses mengcopy paste ini sama dengan mengcopy di step yang ini ya. Jadinya ya ini kan kita pakai step yang copy file ini karena di direktori Kubernetes-nya ini terdapat file admin.com. Tapi kalau kita ini proses kopinya itu manual ke clipboard. Jadinya kita tidak melakukannya dengan cara komen yang step ini, melainkan dengan cara tadi copy paste ke clipboard. Tapi secara keseluruhan konsepnya sama lah, itu melakukan proses copy paste. Lalu kalau sudah ikut step selanjutnya masih sama, yaitu memberikan ownership-nya. Kayak yang tadi dibuat, file config, masukkan passwordnya, oke. Lalu seharusnya sekarang sudah bisa menampilkan segala bentuk resource dan konfigurasi yang ada di Kubernetes cluster gitu. Ya, itu dia. Jadi begitulah fungsi dari kubectl yang tadi mungkin di awal sedikit dijelaskan, tapi kalau masih bingung dengan penjelasannya, tadi barusan ini demonya. Jadi kubectl ini bisa dipasang di mana aja karena ini sebenarnya adalah tools client side-nya untuk menghubungkan mesin yang diinstal kubectl tersebut ke Kubernetes cluster yang akan di-manage atau dikonfigur gitu. Jika sudah, sebenarnya ini step ini udah selesai semua. Berarti kalian kalau berhasil, tandanya kalian berhasil melakukan ngoprek kali ini, melakukan nge-labs kali ini, yaitu membangun atau men-setup Kubernetes cluster dengan kubedm di OS Ubuntu. Jadi ya selamat untuk kalian yang sudah berhasil juga ngopreknya sama kayak saya di sini. Oh ya, sedikit tambahan. Di seluruh step ini mayoritas kan kita mengeksekusi seluruh stepnya itu di kedua nodes atau di nodes yang memang nantinya jadi member Kubernetes cluster gitu. Jadi masing-masing nodes itu dikonfigurasi dengan step-step yang ada di sini. Tapi untuk yang Calico ini hanya dikonfigurasi di salah satu node saja. Maksudnya nodes yang mana itu terserah, tapi cukup dikonfigurasi atau dieksekusi sekali saja. Misalnya tadi kalau saya melakukannya di node yang control plane dan sudah dieksekusi sekali, di node kedua tidak perlu dieksekusi. Tapi bukan berarti tidak bisa dieksekusi di node kedua karena pada dasarnya itu ini tuh menginstal sebuah tools di Kubernetes clusternya gitu. Jadi selama mesin itu mempunyai kubectl dan kubectl-nya tersebut terkoneksi ke cluster Kubernetes-nya, bisa dieksekusi di node tersebut dan cukup sekali saja. Karena pada dasarnya ketika udah diinstal di dalam cluster tersebut ya, node yang lain pun akan melihatnya, oh iya ini sudah terinstall gitu. Ini adalah instalasi yang tidak dilakukan di scope node, tapi dilakukan di scope Kubernetes clusternya begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Sepertinya sudah selesai. Jadi thank you semua yang udah join dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya dan dari cara saya presentasi dan mungkin juga dari suara-suara berisik yang di awal sudah saya sampaikan itu. Dan jika ada salah-salah kata atau ada yang mau ditambahkan dari apa yang udah ngoprek inilah jalani atau saya jalani di episode ini, ngoprek bareng ini, silakan
komen aja di kolom komentar di bawah, tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Dan oke, kita langsung tutup aja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode-nya. Bye.